berjumpa lagi dengan Ibu Popi Putri. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bagi yang beragama Islam, bisa mengikuti Ibu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi kita sudah berdoa. Sekarang Ibu minta kalian simak video berikut ya. Selamat belajar! Hari ini kita akan belajar materi operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pecahan. Kalian simak ya. Langkah-langkah menjumlahkan dan mengurangkan pecahan, yaitu pertama kita harus menyamakan penyebutnya. Contoh, 1/5 ditambah 3/4. Kita lihat penyebutnya yaitu 5 dan 4. Yang kita harus ketahui berapa bilangan terdekat yang bisa dibagi oleh 5 dan 4. Perhatikan, 5 dikali berapa dan 5 dikali 4 sama dengan 20. Karena 20 bisa dibagi 4 dan 20 juga bisa dibagi 5. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bilangan terdekat yang bisa dibagi oleh kedua penyebut, yaitu kita mengalikannya. Tadi kita ketahui adalah 20. Berapa dikali 5 sama dengan 20? Yaitu 5 dikali 4. Maka ketika penyebut dikalikan 4, pembilang juga harus dikalikan 4. Jadinya 1 dikali 4 dan 5 dikali 4. Kemudian, tidak lupa juga 3/4 kita kalikan juga ya. Yaitu 4 dikali berapa hasilnya 20? Yaitu 4 dikali 5. Ketika penyebut dikalikan 5, maka pembilang juga harus dikalikan 5. Baik, kita lanjutkan. Dari 1 kali 4, maka hasilnya 4 dan 5 kali 4 sama dengan 20. Kita tambah, dan 3 kali 5 sama dengan 15, dan 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, setelah menyamakan penyebut, maka yang kita tambahkan atau kita jumlahkan hanya pembilangnya saja, yaitu sama dengan 19/20. Jadi kalian bisa amati penyebutnya yaitu tetap, karena penyebut tidak bisa kita tambahkan. Bagaimana? Baik, tadi sudah Ibu jelaskan ya langkah-langkahnya. Nah, sekarang kita akan mencoba soal-soal penjumlahan pecahan. Soal yang pertama, 4/8 ditambah 5/4. Sekarang kita perhatikan penyebutnya ada 8 dan 4. Kira-kira bilangan terdekat yang bisa dibagi oleh dua penyebut ini berapa? Sekarang kita ambil yang paling dekat ya. 4 dibagi 8 tentu tidak bisa, tetapi 8 bisa dibagi oleh 4, dan 8 dibagi 8 juga bisa. Maka penyebutnya kita ambil 8. Jadi kita kalikan berapa kali 8 yang hasilnya 8, yaitu 8 kali 1. Ketika penyebut dikali 1, maka pembilang yaitu 4 juga dikalikan dengan 1. Ditambah berapa dikali 4 yang hasilnya 8, yaitu 4 dikali 2. Ketika penyebut dikalikan 2, maka pembilang yaitu 5 dikalikan juga dengan 2. Sama dengan 4 dikali 1 sama dengan 4, 8 dikali 1 sama dengan 8. Ditambah 5 kali 2 sama dengan 10, dan 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, jika penyebutnya telah sama, kita tinggal menambahkan atau menjumlahkan pembilangnya, yaitu 4 ditambah 10, sama dengan 14/8. Ingat, penyebutnya harus tetap.
Nah, bagaimana jika pecahan campuran? Jika pecahan campuran, kita harus mengubah dulu menjadi pecahan biasa. Kalian sudah mempelajarinya kan? Nah, lihat pada contoh soal berikut. 21/2 ditambah 5/4 sama dengan, maka kita rubah dulu pecahan campuran yaitu 21/2 sama dengan 2, yaitu bilangan bulatnya, dikali 2 penyebutnya ditambah 1 pembilangnya. Per dengan tetap penyebutnya yaitu 2 ditambah 5/4 sama dengan 5/2, karena 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5, dan penyebutnya tetap 2 ditambah 5/4. Nah, jika sudah berbentuk pecahan biasa seperti ini, baru bisa kita tambahkan dengan terlebih dahulu menyamakan penyebutnya. Kita lihat dari dua pecahan ini, penyebutnya yaitu 2 dan 4. Kita lihat, apakah 2 bisa dibagi 4? Tentu tidak bisa ya, tetapi 4 bisa dibagi oleh 2. Jadi, ketika kita mencari penyebut yang sama, kita harus mencari bilangan paling dekat atau paling sederhananya. Nah, yaitu 4. Maka kita kalikan. Berapa dikali 2 sama dengan 4? Yaitu 2 dikali 2. Dan ketika penyebut dikalikan 2, maka pembilang juga harus dikalikan 2, yaitu 5 dikali 2. Kita tambahkan, kemudian untuk 5/4 yaitu 4 dikali berapa sama dengan 4, yaitu 4 dikali 1. Ketika penyebut dikalikan 1, maka pembilang yaitu 5 tetap harus dikalikan 1. Sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10, 2 kali 2 sama dengan 4, ditambah 5 kali 1 sama dengan 5, dan 4 kali 1 sama dengan 4. Tinggal kita jumlahkan nih pembilangnya, yaitu 10 ditambah 5 sama dengan 15/4. Harus Ibu selalu ingatkan, penyebutnya harus tetap sama, tidak boleh ikut dijumlahkan. Bagaimana untuk penjumlahan, mudah bukan? Nah, tadi kalian sudah mempelajari tentang penjumlahan pecahan. Sekarang kita akan mempelajari pengurangan pecahan. Langkah-langkahnya tetap sama ya seperti yang di awal tadi, yaitu yang pertama kita harus menyamakan penyebutnya. Mulai ya, kita kerjakan contoh soal berikut, yaitu 8/6 dikurang 2/3. Kita lihat mereka memiliki penyebut yang berbeda, yaitu 6 dan 3. Sekarang kita lihat berapa yang bisa dibagi 6 dan berapa yang bisa dibagi 3. Apakah 6 bisa dibagi 3? Tentu bisa ya, sedangkan 3 tidak bisa dibagi 6. Maka kita samakan penyebutnya, yaitu berapa dikali 6 yang hasilnya 6, yaitu 6 dikali 1. Karena penyebutnya dikalikan 1, maka pembilang yaitu 8 dikalikan 1 juga. Dikurang, berapa kali 3 yang menghasilkan 6, yaitu 3 dikali 2. Ketika penyebut dikalikan 2, maka pembilang tetap dikalikan 2. Sama dengan 8 kali 1 sama dengan 8, per 6 kali 1 sama dengan 6. Dikurang, 2 kali 2 sama dengan 4, dan 3 kali 2 sama dengan 6. Hasilnya yaitu, nah ini sudah sama ya penyebutnya, yaitu sama-sama 6. Maka yang kita kurangkan hanya pembilangnya, yaitu 8 dikurang 4 sama dengan 4/6. Ingat, penyebutnya harus tetap sama. Penyebut tidak boleh juga dikurangkan. Nah, seperti pada penjumlahan sebelumnya, bagaimana juga cara pengurangan pecahan campuran? Baik, kita akan pelajari ya. Yang pertama, kita lihat soalnya, 5/2/3 dikurang 3/9. Kita lihat pada pecahan ini, nah
ada 5/2, 2/3 adalah pecahan campuran. Maka kita harus mengubah dulu menjadi pecahan biasa. Kalian masih ingat kan caranya? Yaitu 5 dikali 3, 3 ini adalah berasal dari penyebut, yaitu 3. Ditambah 2, yaitu pembilang. Maka, dan dikurang 3/9. Hasilnya sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15, ditambah 2 sama dengan 17/3. Penyebutnya masih sama ya. Dikurang 3/9. Nah, jika telah membentuk pecahan biasa, maka kita samakan penyebutnya. Ini kan penyebutnya berbeda ya, yaitu 3 dan 9. Berapa yang bisa dibagi 9 dan berapa yang bisa dibagi 3? Kita lihat dulu penyebut yang ada di sini. Apakah 3 bisa dibagi 9? Tentu tidak bisa ya. Nah, 9 bisa dibagi oleh 3. Jadi, kita sama dengankan, yaitu berapa kali 3 yang hasilnya 9? Yaitu 3 dikali 3. Ketika penyebut dikalikan 3, maka pembilang harus dikalikan 3. Dikurang 9 kali berapa yang hasilnya 9? Yaitu 9 kali 1. Dan karena penyebutnya dikalikan 1, maka pembilangnya dikalikan 1 juga. Sama dengan 17 dikali 3 sama dengan 51/9. Dan 3 dikali 1 sama dengan 3. Dan 9 dikali 1 sama dengan 9. Maka yang kita kurangkan setelah memiliki penyebut yang sama adalah hanya pembilangnya, yaitu 51 dikurang 3. Berapa yuk 51 dikurang 3? Yaitu sama dengan 48/9. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Selain itu, ibu bisa mengingatkan ya, ketika sudah memperoleh hasil akhir, kalian bisa lebih menyederhanakannya. Bagaimana cara menyederhanakan? Kalian sudah pelajari kan di bab sebelumnya? Semoga dengan penjelasan ini anak-anakku paham ya, agar kalian lebih memahaminya. Tetap semangat belajar dari rumah, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.